Ya. Ya, saya buka dulu. Yuk, selamat siang semua ya. Jadi menyambung kajian kita minggu lalu. Bu. Jelas kan ya? Bu. Ya, Jelas, Bu. menyambung kajian kita minggu lalu. Jelas, Bu, jelas. Ya, mood dulu semua sekarang. Saya sudah sudah yakin keberadaan saudara-saudara ya. Nanti jangan kabur di tengah materi ya. Ya, boleh mute dan boleh boleh videonya boleh di ini dulu. Ya, ya. Ya, jadi menindaklanjuti menanggapi juga tugas yang saudara sudah lakukan, sudah kerjakan kemarin ya. Jadi kita masuk kembali masih berputar di tema kajian agama melalui antropologi. Nah, dari bacaan saudara kemarin ya, baik yang teoritis kan masih ada yang mengkaji paper teoritis atau konseptual, atau sudah ada yang mengkaji paper aplikasi kajian agama melalui antropologi di lapangan ya. Jadi misalnya penelitian suro di masyarakat Cirebon atau Yogyakarta. Nah, itu pasti sangat berbeda karakteristiknya. Nah, poin-poin dari kajian agama melalui antropologi itu apa? Nah, saudara bisa lihat dan mengkorelasikannya, menghubungannya dengan pengalaman membaca kemarin ya. Jadi pertama, merupakan upaya untuk memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan, baik tindakan dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Lalu yang paling penting adalah paradigma korelasi antara agama dan masyarakat. Jadi agama bukan kalau di dalam bahasa Islam ya, bukan hanya sekedar agama wahyu yang turun dari langit, tapi juga mempunyai hubungan saling mempengaruhi ya dengan masyarakat. Nah, ini juga muncul dalam refleksi yang saudara lakukan di tugas pertama, bagaimana pengalaman beragama saudara saat masih di daerah asal dan ketika sudah menjadi penghuni wihara dan sekitarnya. Ya, ada yang tinggal di asrama dan ada juga yang tinggal di kos ya, tapi kan kedua-duanya terkait dengan ritual yang ada di wihara, ya kan? Nah, lalu berikutnya tujuannya untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan simbol-simbol yang dikandung agama, ya. Jadi nilai-nilai itu tidak ya seperti yang tadi setelah saya uraikan, tidak hanya berupa wahyu begitu, atau kalau di agama Islam istilahnya agama yang dari langit begitu. Nah, pasti ini berbeda dengan ajaran posisi ajaran dalam agama Buddha. Lalu berikutnya mengkaji bagaimana agama ada dalam kebudayaan dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosial kultural. Nah, ya kadang agama itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya supernatural. Nah, dalam antropologi ini yang dikaji adalah hal-hal yang empirik begitu. Nanti kita lihat lagi penerapannya yang akan diuraikan oleh bintang tamu saya. Ya, lalu tokoh yang pertama adalah Bronislaw Malinowski, tokoh fungsionalisme dalam antropologi. Nah, beliau menguraikan panjang lebar dalam karya-karyanya bahwa agama itu berfungsi memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan common sense, rasionalitas, dan penggunaan teknologi. Jadi apa tekanannya di sini? Ya, jadi agama merupakan jalan alternatif ya dari kebuntuan rasionalitasnya. Apakah seperti itu dan bagaimana hubungannya di kehidupan milenial sekarang yang masuk ke revolusi industri tahap 4.0. Lalu ada Victor Turner ya, teori simbolisme. Kayak biasa
Teori ini dikembangkan dari kajian ritualnya yang dilakukan di masyarakat Nebu di Afrika. Simbol ritual digunakan untuk menyampaikan kebersamaan masyarakat. Nah, dari kajiannya tersebut, Victor Turner mengembangkan teori 4 fungsi ritual. 1. Mengurangi permusuhan, menutup jurang perbedaan di masyarakat, memantapkan hubungan yang akrab ya. Lalu berikutnya menegaskan kembali nilai-nilai di masyarakat. Nah, saudara bisa menghubungkannya kembali dengan pengalaman ritual terutama di tempat saudara-saudara. Lalu berikutnya Clifford Geertz. Nah, ini yang paling banyak digunakan dalam kajian antropologi agama di sini, terutama dengan etnografi. Dinamika hubungan agama dan budaya. Ya, tekanannya adalah bagaimana agama berhubungan dengan budaya setempat. Agama sebagai sistem kebudayaan, apa itu? Sistem simbol dan sistem kepengetahuan yang memungkinkan terjadi pemaknaan. Jadi di balik berbagai praktik agama yang sifatnya lokal, dipengaruhi kebudayaan lokal, itu ada suatu pemaknaan. Ya. Jadi makanya saya kemarin mengarahkan saudara untuk membuat pemaknaan gitu. Masing ritualnya sama, tapi maknanya mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, begitu. Lalu pengungkapan berbagai fenomena kultural yang mencakup kebiasaan, perilaku, ya, dalam beribadah serta kepercayaan dalam hubungan-hubungan sosial. Ya, jadi praktik keberagaman itu punya makna atau praktik yang beragam ya. Nanti dilihat langsung ke penerapannya. Agama sebagai ekspresi kebudayaan manusia. Ini juga yang menjadi tekanan antropologi agama. Pola-pola keberagaman manusia dari perilaku, bentuk-bentuk keyakinan, kepercayaan dari politeisme hingga monoteisme. Agama dan pengungkapannya dalam bentuk mitos, simbol, ritus, tarian, ritual, upacara, pengorbanan, semedi, dan selamatan. Pengalaman religius. Nah, saudara pasti sudah punya pengalaman banyak ya, dan bisa memaknai meditasi, doa ya, jadi doa di Buddha itu konsepnya berbeda dengan di agama lain ya kan. Kemarin ada yang menulis seperti itu. Nah, itu uraian yang bagus sekali, dan di masa depan bisa lebih dieksplorasi. Mungkin bisa menjadi skripsi, jadi doa ya. Jadi konsep doa dalam agama Buddha bisa dibandingkan dengan agama lainnya begitu. Apa tujuannya? Itu untuk memperoleh pemaknaan. Mistisisme, sufisme, dan lain-lain. Fungsi agama sebagai fenomena kultural. Jadi apa perlunya kita mendekati agama secara antropologi atau menyadari bahwa agama itu dipengaruhi dan saling mempengaruhi dengan budaya yang membentuknya atau justru membentuk kebudayaan. Ada kesadaran kolektif masyarakat tentang arti penting agama. Lalu berikutnya, ada upaya individual dan kolektif untuk mengurangi potensi ketegangan atau antagonisme. Ya, jadi pengalaman yang berbeda, pemaknaan yang berbeda, itu mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik. Nah, tapi justru agama memberikan peluang untuk mengurangi konflik di masyarakat. Nanti bentuknya seperti apa? Kita lihat di pengalaman kajian lapangan di Dayak Halong ya, di Ritual Aruh Baharin Dayak Halong. Ya, selanjutnya saya serahkan pada tamu kita. Ya, ada pertanyaan mungkin, atau nanti lanjut aja ya, biar sekalian tamu saya yang menjawabnya. Ya, Bu, lanjut aja dulu, Bu. Ya. Mana nih? Enggak apa-apa.
Diarahin. Ya, Kita saksikan tamu kita yang spesial. Ya. Adik. Agak. Mana? Ya udah gitu. Udah. Ya langsung. Halo. Sudah lihat saya kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, ayo. Ya langsung aja. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Nah, kita kembali ke Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. yang itu harusnya dibaca benar-benar. Itu salah satu dari bentuk penafsiran dari data yang kalian nanti temukan. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, untuk menjadi antropolog tidak harus antropolog, ya. Karena sekarang antropologi itu bukan ilmu khusus, tapi metodologi. Nah, jadi kenapa begitu? Karena sekarang semua pakai antropologi. Ya, antropologi dari kata anthropos dan logos. Anthropos itu manusia, logos itu knowledge atau ilmu. Jadi ilmu tentang manusia dan masyarakatnya. Nah, dalam kajian agama, kita kalau saya sih, nggak perlu lagi kita menengok yang Levi-Strauss atau apa itu. Yang paling banyak dipakai sebenarnya Geertz, ya, secara pivot Geertz yang terakhir tadi, itu yang secara umum sekarang banyak dipakai. Kenapa? Ya karena itu yang terakhir mungkinan, ya, karena paling up to date untuk Indonesia khususnya. Nah, apapun itu, sebenarnya sederhana. Apa yang dilakukan antropolog? Dilakukan antropolog adalah melihat tingkah manusia, sekelompok manusia, masyarakat, atau apakah negara bisa? Enggak. Kenapa begitu? Karena kalau sudah nanti tingkatnya lebih dari kelompok masyarakat kecil, itu sudah menjadi sosiologi. Jadi nggak mungkin. Apa bedanya sosiologi? Sosiologi itu dia tidak terlibat. Jadi kalian lihat orang Jawa di sini, terus kalian komentarin, itu lebih ke sosiologis daripada antropologis. Kalau antropologis, kalian mencoba menjadi orang Jawa. Kalian ikut mereka main, kalian ikut mereka makan, kalian ikut berbicara dengan mereka, dan kalian ikut bersama-sama mereka. Nah, itu cirinya antropologis. Jadi dari dalam, bukan dari pengamat luar. Dulu orang masih tidak mau menggunakan pengamatan dari dalam untuk melihat dirinya sendiri, tapi sekarang sudah diperbolehkan. Nah, gitu. Antropologi juga sebenarnya berkembang seperti yang tadi dari Levi-Strauss, bla bla bla, Durkheim dan lain-lain, itu berkembang. Ya, apalagi di masa sekarang. Kenapa? Karena kalian tidak bisa ke mana-mana kecuali di depan laptop. Ya, atau nekat. Ya. Kalau nekat sudah tanggung sendiri. Jadi sekarang banyak orang mencoba melakukan antropologi lewat media. Karena media sekarang lebih interaktif. Nah, tapi tetap harus hati-hati. Sama aja, antara kalian lihat di media maupun di lapangan juga tetap harus hati-hati. Cross-check itu sangat penting. Jadi, bisa jadi ketika kalian membaca Halong ini sekarang, kalian yang dari Halong juga, enggak begitu itu Pak Ari sama Meta salah itu. Oh ya benar itu memang salah. Kenapa? Kalian melihat dari yang sekarang. Beda. Ya, ada perbedaan, ada perkembangan. Jadi bukan salah atau benarnya sebenarnya, tapi apa sih yang bergeser? Atau apakah kalian menggunakan perspektif yang sama? Kalau kami melihat menggunakannya untuk melihat pengaruh global atau pengaruh dari luar yang masuk ke Halong itu merubah seperti apa keagamaannya. Ya, ritualnya terutama yang dulu begini sekarang menjadi begitu. Dan itu pun pada masa-masa katakanlah memori atau kenangan dari orang-orang tua yang lahir tahun 70-80-an. Jadi diwawancarai di sekitar tahun awal 2000-an. Nah, jadi kalau kalian membaca teks seperti teks kami itu atau teks yang lain, kalian lihat tuh tahunnya. Oh, ditulis tahun sekian, 2014. Apakah itu terjadi 2014? Oh, enggak. Itu terjadi kemungkinan 2-3 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun sebelumnya.
Karena antropolog menulisnya nanti diedit lagi, itu terbit minimal kalau di luar negeri itu paling cepat sekarang 1 tahun jedanya. Padahal kamu menulisnya dari data menjadi tulisan itu perlu 1 tahun. Jadi minimal 2 tahun sudah lewat. Dan kebudayaan itu selalu berubah. Nah, makanya kita harus membatasi waktu yang kita sedang kaji. Nah, kita melihat mengkajian bagaimana sih memori orang zaman dulu melihat perubahan itu. Nah, di Halong kami ngambil sekitar dari tahun 80-90-an dengan kacamata tahun 2000-an, bertanya pada mereka yang masih hidup di masa-masa itu, ya, untuk mengenang kembali dulu gimana sih, gimana. Nah, itu harus ada cross check-nya nanti tentang validitas data. Gitu. Jadi data-data itu apa saja. Nah, kalau kalian mau meneliti tentang ekonominya yang di Halong dan keberagamaannya misalnya untuk melanjutkan ini, seperti apa perubahannya? Nah, itu pakai kuanti dan kuali. Ingat, kuanti dan kuali itu metode mencari data di lapangan. Nah, antro gimana? Pakai nggak? Pakai. Kalau antro paling rakus, semua dipakai. Ya, jadi semua metodologi dipakai, tapi senjata utama dari antropolog itu adalah partisipasi, observasi, dan wawancara. Kalau wawancara doang, boleh nggak? Oh, bukan, nggak boleh. Kalau hanya wawancara doang, nah itu kita nggak bisa cross-check, makanya partisipasi, observasi. Kita berpartisipasi, masuk ke dalam masyarakatnya, menjadi masyarakatnya, sambil observasi, sambil ngamat-ngamati dan mencatat. Nah, itu memang ini ilmu yang kalau kalian bisa pakai, kalian bisa membuat perubahan. Kalau nggak dipakai, ya nggak berubah sama sekali. Makanya banyak antropolog yang jadi LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat, menjadi penggerak masyarakat, dan lain-lain karena itu. Karena ada kecenderungan emik dan etiknya. Nah, emik dan etik itu apa? Singkatnya pokoknya begini. Kita harus respect, ya. Dan kita harus objektif yang kemarin dibilang itu. Apa itu objektif? Kita tidak menghakimi. Pokoknya masyarakatnya begitu tuh karena ada begini-begini loh. Bagi orang itu menjadi tidak positif itu karena ada begini-begini. Jadi selalu meletakkan pada ada alasan argumentasi kenapa mereka masyarakat berbuat seperti itu. Nah, emik etiknya kalian harus menyadari itu, ya, bahwa kalian tidak bisa langsung menjustifikasi. Nah, ini berbeda ya kalau nanti kan kalian kuliahnya kuliah agama, ya, STAP, UIN, STAP, PTHI, Hindu, dan lain sebagainya yang landasannya adalah perspektifnya agamis, nah, kalian boleh menilai, tapi itu nggak antropologis sedikit. Nah, itu agak lebih kayak menjustifikasi. Tapi kalau antropolog nggak boleh. Ya. Jadi kalau kalian menjadi antropolog yang religius, gimana caranya? Ya itu tadi, meskipun kamu bisa menuangkan kereligiusan kalian sebagai orang Buddhis, kamu juga harus memahami dan merespek pada kahanan, kalau orang Jawa ngomong, keadaan, situasi, kondisi pada waktu tertentu itu, ya, kenapa mereka memilih begitu. Nah, di tahun 80-an itu di Halong, kalian bisa baca kemarin, coba refleksikan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Pak Harto masuk dengan karetnya, tapi jauh sebelum akhir zaman Belanda sudah masuk itu. Tapi dipertegas lagi, terus nanti ada sekarang perubahan menjadi tambang atau apapun, nah itu belum. Jadi setelah 80, 90, 2000-an, setelah reformasi, apa yang terjadi? Ya, kalau zaman Pak Harto salah satunya adalah agamanisasi. Itu termasuk nanti Biksu Aksin atau Bante Asin Jinara kita itu, ya, yang membuat naskah tentang ketuhanannya Buddhis dan lain-lain. Nah, itu masuk ke sana itu seperti apa? Gimana tanggapan orang-orang Dayak Halong waktu itu? Nah, itu yang kita cari. Dari mana? Dari wawancara. Karena apa? Karena nggak ada data. Jadi wawancara itu adalah data primer. Ya, tapi harus ingat, siapa yang diwawancari harus jelas. Kalau yang diwawancari orang-orang yang biasa-biasa aja, bukan balian, bukan tokoh masyarakat,
bukan seseorang yang dihormati oleh masyarakat sekitar, itu kevaliditasnya ditanyakan, ya. Apalagi wawancara pada ahli tapi ternyata bukan orang situ, wah repot itu. Ya. Nah itu, jadi itu yang harus kita cari. Kita meta. Jadi apakah saya harus ke sana? Oh tidak juga, Levi-Strauss tidak pernah ke lapangan beneran. Boleh nggak itu sekarang? Itu pernah dilakukan oleh Margaret Mead atau bukan. Yang tentang sebelum perang Jepang, maka karena tidak bisa datang ke lapangan di Jepang sana, maka antropolog di Cornell itu meminta data berupa apa? Novel, film, cerpen, semua data-data populer Jepang seperti apa. Nah itu yang dianalisis. Dicari etnografinya, nanti muncullah etnografi sastra, antropologi sastra, atau itu. Nah, istilahnya di antropologi itu yang disebut etnografi. Apa itu? Partisipasi, observasi, wawancara. Nah, antropolog kalau ke lapangan selalu membawa catatan buku kecil. Nanti dipindah ke buku besar kayak orang akuntan, ya. Buku kecil itu apa? Buku kecil itu buku harian. Kamu keliling, wawancara, saya ketemu Bapak ini tanggal sekian tentang ini, bicara tentang itu, dan ini, dan tulisnya semua. Nah, setelah selesai itu di-coding di buku sedang atau buku sedangnya. Nah, ini namanya logbook. Ya, buku harian logbook, lalu menjadi buku besar lagi, yang lebih besar lagi, etnografi. Apa itu? Catatan refleksi kalian, hasil wawancara, hasil pengamatan. Misalnya, kenapa kok berubah seperti itu ya? Ketika kamu wawancara sama X, meta wawancara tentang sama baliannya, apakah dulu seperti itu ya? Ketika wawancara kamu nggak muncul itu pertanyaan misalnya. Oh kenapa dulu nggak boleh? Kok dulu masih ditombak ya? Sekarang gimana ya? Nah itu kalian harus selalu bertanya lagi. Sampai pulang ke rumah kalian catat, kalian tanyain. Tanya dari mana data kalian ini? Si A begini-begini, katanya begini-begini. Pertanyaan yang gampang, masa iya? Nah, masa iya ini kamu harus cari lagi nanti ke lapangan sambil cari data yang lain. Nah itulah pentingnya nanti melakukan coding, membuat kategori-kategori atau membuat catatan-catatan kecil, misalnya sejarahnya, oh Halong di masa Orde Baru kayak apa, di masa Belanda kayak apa, sejarah masuknya ini gimana, dan lain-lain. Nah, setelah itu baru kita harus tahu konteksnya dulu, like apa itu setting wilayah itu namanya. Seorang antropolog sebelum ke masyarakatnya dia sudah memetakan, ya, memetakan dari sejarah, geografisnya itu nanti setting wilayah. Apa yang terjadi di sana, di sini, dan situ. Nah, ketika sudah itu, karena ini kajian agama, pertanyaannya kemudian, ya, ketika Buddha masuk, Buddha Dhamma masuk, siapa yang membawa? Buddha macam apa? Ya kan? Gimana masuknya? Oleh siapa? Kapan? Ya. Terus kemudian kita catat, wawancarain apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dengan pendakwahnya, apa yang terjadi dengan perubahan-perubahannya. Ketika ekonomi naik, karet sukses dan lain-lain, muncullah mulai orang bisa menyumbang, membuat wihara, membuat sekolahan, mulai muncul SD Impres dan apa, gimana letak orang Buddhis Dayak ini kemudian diletakkan di mana dalam konteks pemerintahan setempat, ya. Terus gimana respon sendiri ketika ada orang-orang Dayak yang mulai sekarang mungkin sudah mulai sadar tentang kedayaannya. Ya. Dari Dewan Adat Dayak itu mulai kuat sekarang, dan sekarang gimana dengan posisi orang Buddha Dayak Halong misalnya. Nah itu belum sampai. Itu masih bisa dikaji lagi. Nah, kami hanya melihat perspektif perubahan sosialnya dan pengaruhnya ketika Buddha datang. Masih belum ngomong tentang, kalian bisa melihat di layar, politik, ekonomi,
budayanya. Kami hanya menyinggung sedikit tentang sistem kepercayaannya, perubahannya seperti apa, hanya pada ritual Aruh Baharin. Yang lain belum. Jadi kalian masih bisa mencari banyak hal apa yang terjadi di Halong saat itu. Ya. Apalagi ini. Nah, itu singkatnya. Yang saya ulangi lagi, nah kalau kalian nanti tertarik pada studi-studi antropologi, yang harus disiapkan adalah keberanian kalian untuk berbaur pada masyarakat. Ya. Bisa bertanya dengan baik. Jangan nanti pertanyaannya, Pak, apakah itu memang sudah lama? Jawabannya mesti sudah lama. Banget. Nanti tulis, itu nggak ada datanya namanya. Ya, nggak bunyi sama sekali, sudah lama. Ada konflik enggak? Kalau ditanya, ada konflik nggak Pak? Oh enggak, pasti orang menghindari. Jadi harus ada empati. Selain empati pada mereka, juga kita harus pintar bertanyanya. Itu masalah kalian, kalau kalian suka bergaul, gampang gitu kan. Makanya orang-orang dulu, antropolog dulu, paling di Indonesia terutama, selalu bawa rokok, korek, ya, ngobrol di warung, ngobrolnya ngalor ngidul, kanan kiri, ke atas bawah, terus tiba-tiba kita, iya Pak, itu menarik ya, kemarin ada acara begini loh Pak, itu apa begini ya, itu baru orang akan enak jawabnya. Tapi kalau kalian langsung tembak langsung, biasanya akan menghindar. Nah, setiap pertanyaan-pertanyaan itu bisa disiapkan di rumah misalnya. Nah, kalian bisa bertanyanya nanti loose, atau artinya itu bebas. Kalau terikat pada pertanyaan, nanti kamu jadi kuesioner, dan itu bukan wawancara. Kalau wawancara, makanya perlu, sekarang agak lebih enak, ada video, ada digital recording, kalian bisa bawa ke sana kemari, dulu nggak ada, semua harus bawa buku. Kalau seperti saya yang tulisannya jelek, saya nggak pakai itu, saya ingatan sama rekaman. Nah, itu bisa diakalin. Teman yang pintar senang nulis, suruh nulis, kan gitu. Nah, seperti itu. Nah intinya kalian harus benar-benar memahami, menghargai apa yang dipikiran masyarakat, apa yang diungkapkan oleh masyarakat tentang hal-hal yang kalian kaji. Ya. Sebelum kalian masuk ke dalam penghakiman atau kritik tentang mereka. Nah, itu baru. Ya. Karena itu boleh kalau untuk di sekolah kajian agama. Tapi kalau untuk antropologi yang beneran di antropologi, nah itu bisa mengurangi nilai. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Sila, Bante. Sama Mira. Ada, Pak. Apa? Sila Nikelen. Yo, itu gimana? tadi kan Pak, saya mendengarkan, apalagi pada saat pandemi ini Pak, kita melakukan melakukan penelitian lewat media. Nah, yang tadi saya sempat dengar itu hati-hati ini dalam hal apa, seperti apa. Terus lewat media itu apakah sama relevan dengan secara langsung di lapangan gitu Pak? Oke, pertanyaan yang banyak dibahas, zombie yang sekarang sedang berkeliaran tentang antropologi. Ya, sama aja kan tadi saya bilang, kalian di lapangan bukan COVID, ataupun sekarang pakai media, sama harus hati-hati. Namanya cross-check atau triangulasi fakta, data, dan peristiwa. Ya. Tapi apakah itu bisa dipakai? Oh bisa. Nah, hati-hatinya gimana? Nah, cross-check, kalau kalian hanya mengandalkan satu sumber seperti di lapangan, sama aja kamu menggunakan satu sumber YouTube, tidak melihat yang lain. Ya. Nah, tapi kalau di antropologi kekuatannya kan sebenarnya di wawancara itu, karena di COVID sekarang kita nggak bisa lagi ke lapangan beneran. Nah, kalau mau cross-check wawancara, gimana caranya? Ya cari paling gampang gini, kalau kamu nggak suka sama orang, cari musuhnya orang itu, ya, kemudian gali datanya.
Apakah itu bisa cukup? Enggak, kalian akan sama dengan orang yang membencinya. Ya kan? Enggak boleh. Kalian harus cari orang yang memujanya. Jadi harus bisa menemukan informan yang valid dan seimbang. Ini dulu di jagat media para wartawan itu diajarkan begini, sekarang enggak. Karena yang penting rame. Rating, rame, nanti diklarifikasi pakai materai 6.000, 10.000, selesai kan gitu. Enggak, kalau di antropologi kita sebagai akademisi, mahasiswa terutama, itu enggak boleh lagi. Ya, kita harus benar-benar bertanya pada sumbernya yang valid. Nah, sumber yang valid gimana? Yang tadi itu, ada kriteria-kriterianya. Boleh nggak saya ngambil data dari yang berseliweran di WA? Nah, siapa? Itu bisa valid kalau misalnya begini. Keberagamaan remaja Halong. Nah, berarti kamu pakai WA-nya remaja Halong, bukan orang-orang tuanya, nggak valid lagi. Ya, kevaliditasnya itu sesuai dengan tema kita. Ya, mungkin itu tidak valid untuk tema yang X, tapi valid untuk tema yang Y. Nah, gitu. Nah, kalau di media gimana? Nah, media lebih parah lagi karena kita nggak bisa cross-check ke lapangan. Jadi, hati-hatinya ya harus mencari benar-benar kalau yang dilakukan, sarannya adalah menggunakan informan, yaitu seperti Levi Strauss dulu. Tidak pernah ke lapangan, tapi dia cari informan yang benar-benar valid. Valid itu apa aja? Tadi itu, valid itu sesuai dengan tema yang kita punyain, itu orang-orang itu cocok nggak untuk jadi ini. Jadi influencer YouTube Halong, wah itu penting, ya kan? Wangi-wangi. Apa influencer orang-orang Buddhis yang ngetren di YouTube sekarang misalnya, oh boleh. Tapi tinggal geser aja kajian kita, jangan ke sesuatu yang sangat-sangat fundamental atau merucut pada sesuatu yang benar-benar miliknya yang lebih luas, misalnya para ulama, para bante. Kita nggak ngomong itu. Ingat, kita ngomong tentang kajian agama, bukan ngomong tentang otoritas satu hal, bukan. Otoritas di remaja gimana, otoritas kehidupan di hubungan bante dengan remaja, nah itu baru kamu ngomong antar bantenya. Ya, kalau nggak ada itu, nggak usah. Ya, yang kita fokuskan ya kita kaji apa sih. Budayaan itu apa? Nah, kalau di antropologi, apa bedanya agama dan kebudayaan, Pak? Apa agama sebagai elemen kebudayaan, Pak? Nah, makanya di antropologi sejak Kurtz, dan itu terjemahannya menjadi salah karena diterjemahkan ke Indonesia menjadi agama Jawa. Kalau dalam bahasa Inggris, religi itu artinya ekspresi keberagamaan. Contohnya? Atau religiusitas. Bisa aja kamu ke wihara, kebiasaan orang-orang kematian, kebiasaan orang-orang berpuasa, kebiasaan orang-orang cara makan, memasak, membunuh atau apa, itu membunuh daging maksudnya ya. Itu ada acaranya sendiri ya. Gimana orang agama yang beragama ya. Gimana orang yang beragama, terutama agamawannya itu mengekspresikan keyakinannya. Ya. Itu di real di praktik masyarakat. Makanya di antropologi disebut pendekatannya fenomenologi. Apa itu fenomena yang muncul di masyarakat? Seseorang boleh nggak? Sekarang boleh. Ya, antropologi untuk satu orang boleh sebenarnya. Cuma itu relevansinya apa? Yang penting kajianmu itu relevansinya apa? Ya. Jadi kalau kamu ngomong tentang Atta Halilintar dan Buddhis, oh boleh aja, kan satu orang, ya toh? Misalnya begitu. Ya, tapi apa itu gimana meletakkan relevansi yang kamu kaji itu yang paling penting. Ya. Jadi di YouTube, di media, di Facebook apa, nah kalian lihat, nah makanya antropolog melihat banyak data itu terus mencari polanya. Si Meta wawancara si Balian 1, Balian 2, wawancara Pak RT-nya, Pak RT yang kemarinnya, bicara pada orang-orang tua, nanti komparasi. Ya. Gimana sih
duduk perkaranya. Oh, menurut ini tuh begini, kenapa begitu? Nah, besok kalau bisa ditanya, ditanya. Kalau nggak bisa, kamu harus mulai menggunakan intuisi kalian, analisis kalian. Kalau si A sama dengan B, si B sama dengan C, apakah A sama dengan B? Kenapa sama? Nah, gitu. Nanya lagi. Nanya lagi. Ada lagi? Jadi kehati-hatian sebenarnya masalah tentang triangulasi data. Data itu apa? Data itu hasil pengamatan kalian, hasil wawancara kalian, dan itu. Nah, makanya kalau datanya kalau dari media gimana? Nah, kalian bisa mencari media-media sekarang yang online-online itu, yang YouTuber sekarang itu kan kadang-kadang yang real time, artinya dia ngerekam langsung keliling, apa itu bisa diteliti. Tapi itu kan karena memang terbatas ya. Jadi kalau kembali ke Levi-Strauss tadi, dia pakai, nah makanya cross check-nya antara wawancara dan bertanya itu lewat informan. Ya, gitu. Ya, Dahnan, monggo. Silahkan Dahnan. Ya Bu, terima kasih Bu. Bentar Bu, saya ingin tanyakan di sini Bu berkaitan dengan itu tadi yang dijelaskan juga, dan di sini saya juga tadi ada sedikit membaca bahwasannya pengkajian agama itu berdasarkan pendekatan budaya, dan juga selain daripada itu kan kita tahu sendiri bahwasannya agama merupakan wahyu yang diturunkan dalam tanda kutip Tuhan, dan budaya itu sendiri dan agama itu sendiri berkembang berdasarkan kebudayaan dari manusia. Itu bagaimana, Pak? Oke, tadi sudah panjang lebar di situ ya, tapi itu memang membingungkannya gara-gara apa? Nah, tadi saya baru selesai ngomong tentang terjemahan bukunya Geertz. Religion of Java diterjemahkan menjadi agama Jawa. Of-nya nggak diterjemahkan. Satu itu. Yang kedua, kata agama di Indonesia itu gara-gara baca yang Halong itu ke zaman Orde Baru dianggap agama itu sama dengan 5, sekarang 6. Jadi yang formal. Ya, itu jadi formalisasi agama. Jadi Buddha termasuk, tapi Buddha yang mana? Ribut lagi. Islam yang mana? Ribut lagi. Kristen yang mana? Ribut lagi, kan gitu. Jadi Geertz sebenarnya melihat religi. Apa itu religi? Kalian mau agamanya apapun, ya, masyarakatnya agama mayoritas apapun, gimana ekspresi mereka ketika mereka mengamini, mengimani, membudai atau apapun istilahnya para orang beragama itu terhadap agama keyakinan mereka di keseharian mereka. Ya. Jadi Geertz melihat bahwa agama itu kebudayaan juga. Ini bukan masalah kitab sucinya, keimanannya, bukan. Tapi kalian beragama itu sudah berbudaya. Kenapa? Karena kalian menafsirkan. Menafsirkannya sesuai apa? Kalau kamu orang Halang, pakai Halang sedikit, pakai bahasa Indonesia sedikit, sekarang di Jawa pakai bahasa Jawa sedikit. Ada kultur yang sudah masuk di otak kita sehari-hari. Ya, kamu hidup dari orang Banyuwangi pindah menjadi Jawa Timuran, itu sudah merubah makna dan keyakinan kalian sedikit meskipun kalian nggak sadar. Dan agama nanti perannya adalah mengembalikan lagi, maka itu perlunya ritual. Ritual itu mengembalikan ke asal, ke yang dianggap asli, yang dianggap murni, ya, untuk menjadi pedoman itu. Makanya selalu bolak-balik. Nah, manusia kalau mau meneliti antropologi yang begitu boleh, tapi Geertz lebih menyukai, dan antropolog lebih menyukai gimana orang itu sudah dianggap selesai. Jadi kamu beriman, kamu Buddhis, kamu punya serada sendiri begini, kamu seorang Theravadis beneran, misalnya kamu seorang Mahayanis, itu nggak masalah. Tapi antropolog melihat ketika kamu seorang Theravadis, gimana orang kamu itu berlaku di masyarakat, memanai di masyarakat, ya, dan bagaimana masyarakat melihat kalian. Itu jadi itu kebudayaan. Nah, di dalam artian yang lebih luas di kajian-kajian akademis, kebudayaan itu apa? Apa saja, ya.
Kalau di agama kebudayaan itu apa? Lalu mesti larinya ke ritual. Padahal tadi itu, ya keseharian itu. Aku seorang Muslim, tetangga-tetangga gimana? Aku seorang Muslim melihat pemerintahan gimana? Nah, itu tentang politik dan agama nanti larinya, kan gitu. Jadi kebudayaan itu semua hal yang dilakukan oleh manusia. Makanya kalau di antropologi ada culture industri, jadi kebudayaan di perindustrian. Ada culture kantor, kebudayaan kantor, kebudayaan STAP, kebudayaan STAP Nalanda, STAP Terajasa. Itu punya kebudayaan sendiri-sendiri. Apa itu kebudayaan? Pola yang berlangsung, ada tradisi, mentradisi di situ. Maka tradisi, kebudayaan, adat itu sudah tidak lagi, meskipun kata-kata ini dipakai untuk yang adat-adat. Tradisi-tradisi, padahal enggak. Tradisi, kebudayaan, custom atau adat itu ya setiap hari yang kita lalui. Apa itu anunya? Ya selama kamu bisa menemukan pola-polanya, nah itulah kamu bisa melihat apakah itu sudah menjadi tradisi, artinya kebiasaan terus yang menerus, polanya mirip, bukan sama ya, mirip, atau sebuah ritual karena sudah naik lagi tarafnya menjadi sesuatu yang harus. Ya, kamu nggak bisa melakukan mantra puja kalau nggak begitu ritualnya, ya kan? Nah itu sudah menjadi ritual, sudah masuk ke yang lain. Tapi kalau kamu sehari-hari nggak seperti itu, nah itu masih tradisinya mbah saya cuma begini kok. Nah, tradisi, kebiasaan. Paham nggak? Bisa dipahami. Bisa dipahami nggak? Jadi agama. Ya bisa sedikit Pak. Pokoknya agama itu bukan masalah keimanan, masalah kitab sucinya benar atau salah, itu di antropolog tidak begitu melihat hal itu, kecuali ketika nanti melihat gimana orang menautkan atau kognitifnya atau imannya atau kepercayaannya itu terjadi, itu boleh. Jadi psikologi, antropologi agama yang ke psikologis itu boleh. Ya, tapi yang paling banyak dilakukan antropolog itu sudah dianggap selesai. Oke, kamu ini masyarakat Muslim, ini masyarakat Buddhis. Gimana sih kehidupannya? Nah, itu loh. Itu kebudayaan. Ya. Jadi saya punya peso, ya, bukan pesonya saya tanya-tanyain, tapi pesonya dibuat apa saja sih? Ya. Dan kebudayaan sekali lagi bukan tadi, kalau orang kalian dengar kata budaya pasti larinya mesti seni tari, seni musik, seni lukis, enggak. Tadi saya sudah bilang kebudayaan itu apa saja, itu hanya bagian dari kebudayaan. Nah itu bisa dibaca 7 unsur kebudayaannya yang terkenal di sini Kuncoro Ningrat, tapi itu diambil dari tokoh luar negeri. Apa itu bahasa? Jadi kalau kalian sudah menjadi Buddhis Theravadis, wah sekarang kayak di pesantren juga gitu. Kalau kalian nggak bahasa Arab, nggak santri, ya dong. Kamu harus bahasa Pali gitu loh, ya. Baru kamu kelihatan canggih gitu kan, sudah intelek kan gitu. Ya sama dengan begitu. Jadi ada pengaruh bahasa yang masuk, ada pengaruh politik yang dibebankan pada kalian secara bawah sadar oleh para bante, para institusi, teman-teman kalian sekitarnya. Nah, antropolog akan mencatat itu. Gimana sih, kapan itu, dari mana itu bisa muncul sikap-sikap ini? Gimana sikap-sikap ini berpengaruh pada yang lain? Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Ada lagi? Udah pada ngantuk. Saya Bu. Satu. Gimana? Ya, Saya Bu. Ya monggo. Novan. Iya Novan. Ya baik. Bu, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya tanyakan itu saya masih bingung juga. Saya kan dari Lombok. Nah, di Lombok itu banyak sekali tradisi dan budaya yang dilakukan oleh agama setempat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi bahwa
bahwasannya dulu itu kan kalau kita ngadain tradisi atau ritual itu aja. Nah sekarang agama pun masuk ke tradisi itu. Nah itu bagaimana Pak bisa terjadi agama itu bisa masuk? Nah, itu sama yang kita lakukan di Halong kan, tap paper itu bunyinya begitu sebenarnya. Apa yang kita lihat? Nah, ketika pertama yang harus dipahami sebenarnya kalau secara sejarah, secara realitas sebenarnya semua tradisi itu pasti punya religinya. Jauh sebelum agama dari luar masuk, atau dalam kata yang lain tepatnya begini, jauh sebelum tradisi baru yang masuk, yang kalian sebut agama tadi, itu tradisi itu ya punya religiusitasnya. Paham nggak? Dia percaya pada dewa-dewanya, dia percaya. Buddhis itu termasuk yang paling akomodir. Kenapa begitu? Kalian lihat baca paritanya. Ya, masih menyebut tentang naga, dewa, roh-roh sekitar, dewa-dewa sekitar di paritanya, ya kan? Nah, itu lebih mudah, ya. Makanya Buddhis untuk masuk ke tradisi yang lain relatif agak gampang diterima. Karena apa? Karena dia mengakui itu. Ya, leluhur diakui, dewa-dewa diakui, yang tidak kelihatan diakui, ya kan? Kalau Abrahamik, oh jangan tanya dah. Kalau Abrahamik, Kristen, Yahudi, Islam, wah itu jin, iblis, setan udah lain hal perkara ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Itu yang disebut dengan akulturasi. Atau amalgamasi, atau infiltrasi, atau apa-apa, atau kolonialisasi malah bisa ya. Apa itu maksudnya? Agama menguasai tradisi baru, menguasai tradisi lama, dan menghapuskannya. Dan terjadi di Islam banyak sekali, Kristen apalagi, Buddhis juga ada, Hindu juga ada. Jadi teman-teman Hindu di Bali itu sekarang menghadapi Indianisasi bagi mereka. Apa itu? Hindu India yang sekarang mencoba memurnikan. Nah, itu istilah yang sekarang selain akulturasi ada purifikasi. Purifikasi apa? Awalnya baik-baik saja, ya toh. Oh ya dimasukkan parita, oh ya dimasukkan doa kunut, oh ya dimasukkan ini supaya lebih enak lah ritualnya, ya kan? Lama-lama ritualnya disingkirkan, itu namanya purifikasi. Terjadi nggak itu? Kalau terjadi berarti itu purifikasi. Kalau belum terjadi, masih akulturasi. Nah, itu yang dilihat. Nah, jadi kita nggak melihat masalah itu baik atau buruknya sebenarnya, karena itu realitas manusia. Realitas kebudayaan dimanapun, di dunia manapun. Ya, pasti kita akan berubah. Berubah dari mana? Karena ada tekanan-tekanan dari luar dan ada penerimaan-penerimaan dari dalam. Ya, kita selalu bernegosiasi yang luar dengan yang dalam. Ketika bernegosiasi, kamu milih mana? Maka pilihan itu menjadi sesuatu yang wajar gitu loh. Ya. Mungkin bagi generasi pertama, wah itu masih ada dongkolnya itu. Ini tradisi kita semakin dibudakkan sama anak-anak yang baru pulang, misalnya begitu. Di Islam sudah terjadi. Ya. Tapi generasi kedua, anak-anak kalian nanti, wah yang benar ya yang begini, yang ini ya kayak gitu lagi. Sama, ini antara yang tua dan yang muda. Ini selalu terjadi di Minangkabau begitu. Yang tua, yang muda. Nanti generasi lagi yang tua dan yang muda. Selalu berbeda. Karena apa? Karena perubahan kahanan yang dialami mereka masing-masing. Jadi nggak usah bingung. Kalau dari bagian antropolog, wah ini menarik, bukan bingung. Wah ini menarik di Lombok ini. Apa sih yang terjadi? Ya, gimana mereka menegosiasikan itu? Para Balian kalau di Halong, sana namanya apa? Para dukun atau para orang yang punya ritual itu gimana? Kalau dulu kan mesti harus pakai mabuk, pakai saguer, ya kan? Itu harus ada. Apa? Itu misalnya, atau yang sudah keislaman dikit-dikit, ya, tadi kalau sini kejawen karena kelompokan, gitu. Kelompokan. Ya. Nah, sini kejawen karena kelompokan kan, atau Kasundanan. Itu menerima yang baru itu gimana? Nah, kalian bisa petakan sebenarnya.
yang generasi tua seperti apa? Artinya yang mereka terpapar langsung pertama. Tapi anaknya kan sudah sekolah di sekolah minggu pagi. Ya, bisa Kristen, bisa Buddha, bisa Islam, PAUD dan lain-lain. Itu seperti apa? Jadi itu yang bagi antropolog bukan membingungkan, itu yang menarik untuk dikaji. Ya. Apakah akan terjadi akulturasi? Seperti apa akulturasinya? Apakah terjadi penolakan? Apa itu resistensinya? Apakah terjadi negosiasi karena masih milah-milih dan ada sedikit diambil, sedikit ditolak? Atau inkulturasi artinya dari pihak yang datang, ya, Buddhisnya yang menyesuaikan. Jadi bukan ininya yang menyesuaikan, ya, masyarakatnya, tapi Buddhisnya yang mencoba menyesuaikan. Makanya akulturasi kalau di pandangan yang datang itu enkulturasi. Tapi bagi yang diterima itu akulturasi. Bisa begitu. Nah, perspektif ini yang perlu dilihat. Nah, kalian mau mencari apanya atau hanya cuma itu doang? Tapi itu tidak hanya itu loh yang menarik. Perubahan mode kehidupan, modal penghidupan mereka yang dulu berladang berubah menjadi pegawai negeri, menjadi ini dengan itu gimana? Karena ritual-ritual tradisi yang lokal itu kan sangat ladang, misalnya sangat alam, terpaku pada alam sekitarnya, bisa laut, bisa daratan, ya kan, bisa sungai. Itu mereka sekarang kampungnya menjadi seorang PNS atau pekerja Freeport di Lombok misalnya. Nah, itu yang menjadi lebih menarik lagi, karena tidak lagi ngomong tentang keyakinan atau apa. Nah, karena apa? Karena meskipun nanti berubah, ritual-ritual itu pasti akan muncul. Ya. Tidak dalam bentuk yang sama lagi, tapi diperlukan. Kenapa? Kembali ke teori-teori yang awal, yang kuno tadi. Ritual itu menyatukan kelompok. Ritual itu mengembalikan kerinduan pada yang asli. Ritual itu untuk ini. Semua ritual itu bentuknya untuk sosialisasi bersama-sama. Toh kalau kalian mau sendiri-sendiri nggak bakal bisa selamanya, kan begitu. Jadi itu perlunya ritual dan itu perlunya agama. Ya. Nah, sekali lagi agama itu sebenarnya juga kebudayaan kalau saya loh. Karena itu kembali ke Gers tadi. Agama itu ya kebudayaan. Dan semua kebudayaan itu punya nilai-nilai agama. Dalam tanda kutip sebenarnya agamis. Atau itu nggak cocok, makanya sekarang di istilah religi. Ya. Religi punya spiritualitasnya. Apa itu yang drive-nya itu, kenapa harus begitu-begitu itu punya spiritualitasnya. Yang menggerakkan ke religiusitasnya seseorang atau kelompok manusia itu punya spiritualitasnya. Nah, itu yang perlu dicari. Kalau kalian mau antropologi yang tentang spiritualitas mereka, ya. Tapi itu agak susah karena harus baca juga. Kalian hafal Tripitaka, kalian hafal tradisi setempat. Nah, itu harus punya itu, ya. Kalau nggak punya itu, agak susah ke antropologi yang murni keagamaan. Makanya banyak antropolog yang tidak begitu ke sana, tapi lebih ke pengaruhnya di politik gimana, akulturasinya gimana sih agama. Agama itu sekarang gimana, pengaruh ke kehidupan sekitarnya. Ya, ada lagi? Cukup jelas tadi? Atau masih bingung? Nggak usah bingung, itu pokoknya menarik untuk diteliti. Ya, kebingungan. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak. Yo. Ada lagi? Ada lagi? Soalnya juga karena itu dulu Pak, juga ada pertanyaan dari orang sih, Pak. Gimana? Ya, Pak. Gimana? Yang lain? Saya mau bertanya, Saya Pak. ini Pak Sila dulu. masih berkaitan dengan pertanyaan kamu kan. Oh iya, yang berkaitan dulu deh. Siapa ini? Siapa saya ini? Ini ya, saya sama Nera Sadam, Pak. Ya, Saddam Hussein. Ayo. Ini begini Pak, cerita yang disampaikan oleh teman Nera Nopan berkenaan jelas enggak, Pak? Kurang. Halo, kurang. Suaranya hilang. Baik, saya ulang. Tidak ada. Halo, hilang suaranya. Oke. Ini udah jelas, Pak? Ya, sudah sekarang. Aduh.
Sudah lupa pertanyaannya. Halo. Halo, yuk. Ya. Ya, gini Pak. Gini, berkenaan yang agama dengan tradisi tadi ya, itu sangat menarik sekali bahwasanya Bapak sudah menjelaskan agama itu bisa saja istilahnya mempengaruhi suatu tradisi tersebut. Nah, sedangkan tradisi itu kita lihat ya, kalau tradisi itu adalah suatu kebudayaan masyarakat yang dimana kebudayaan itu akan membawa suatu perubahan yang dimana seperti halnya mungkin suatu kampung yang makmur ataupun individu yang makmur seperti itu ya. Nah, apabila agama itu masuk, otomatis tradisi-tradisi itu tidak akan lagi digunakan karena ada agama yang masuk. Nah, sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan tidak akan mendapatkan mungkin kemakmurannya kurang, misalnya seperti bercocok tanam misalnya kurang seperti itu. Karena saya tradisi Dayak ya Pak, jadi kita itu cocok tanam. Kalau kita ada agama seperti itu, otomatis kebudayaan leluhur itu tertinggal sehingga hasil yang kita dapatkan itu kurang. Sehingga kalau didampingi dengan agama itu bagaimana Pak? Apakah kita harus kembali lagi? Bagaimana? Itulah kita yang akademisi memahami bahwa ada konsekuensi pilihan, ya. Dan ketika itu dipilih, akhirnya yang dulu baik menjadi buruk, ya kan? Yang dulu dianggap pertama kali datang juga baik itu, tapi lama-lama kok kerasa hilang ya, kan gitu. Itu yang dialami teman-teman Dayak dengan DAD-nya, Dewan Adat Dayak. Tapi ini juga terjadi di Muslim ya, di Boyolali atau di Salatiga itu Mas Muslim namanya juga, itu sangat terkenal, Koryatun Thoyibah itu adalah seorang sarjana UIN yang nggak selesai, gitu. Dia balik ke kampungnya ketika terjadi ada purifikasi, dalam tanda kutip katakanlah memang Muhammadiyah yang masuk, ya. Jadi Muhammadiyah masuk ke kampungnya di pucuk gunung mana itu ya, Merbabu ya, lereng Merbabu sebelah Boyolali itu. Apa yang terjadi? Dulu mereka sangat makmur. Tembakau sukses, jagung sukses, air tidak kurang. Tapi ketika para agamawan yang sangat-sangat purifikasi ini berdalih atas nama iman, syariat, dan keyakinan. Nah, karena masyarakat apa? Karena masyarakat di situ masih melakukan ritual-ritual seperti Aruh Bahrain itu. Ritual-ritual tradisi yang lama. Apa itu? Makanya tadi saya bilang, semua ritual tradisi yang ada di masyarakat, ya, sebelum 5 agama itu muncul, ya, di Indonesia ini kasusnya, itu adalah punya religinya sendiri, punya spiritualitasnya sendiri, punya way of thinking-nya sendiri. Ya. Jadi ketika itu orang menganggap bahwa, ini kasusnya Mas Muslim tadi ya, ini ada ringin besar dekat musola kecil, ada musola kecil, ya ringinnya besar banget, tapi bagi orang Muhammadiyah ini apa? Kalian mesti tahu kan tebakannya. Wah, ada gendruwonya. Banyak orang memuja di situ, kasih sesajen di bawahnya, menyan dibakarnya. Apa yang terjadi? Wah, dia koar-koar dakwah, ini harus ditebang. Jadi pohon-pohon punden di sekitar kampung itu ditebangin semua. Dia dapat duit kayunya kan. Jadi kan jangan-jangan ada motif ekonomi juga loh di situ ya. Nah, apa yang terjadi? Dalam waktu beberapa tahun air hilang. Tinggal gemericik air yang ada di sekitar situ. Panen mulai gagal dan lain-lain. Nah, dia ini habis belajar setengah belajar di UIN, dia balik lagi, dia memikirkan. Orang tidak seperti ini. Dia mencari-cari dalil-dalilnya juga, karena sudah terjadi islamisasi yang kuat di sana. Dia mencoba mencari dalil-dalil tentang alam, terutama sumber air dan apa, dan dia temukan. Nah, dia pakai untuk membantah itu, dan dia mulai menanam lagi. Tradisinya hilang, ya sebagian hilang. Ya, sebagian hilang, tapi tradisi membuat berterima kasih kembali datang lagi. Jadi mereka menanam pohon lagi dan berterima kasih pada pohon itu dihidupkan. Dengan pikiran yang baru, tidak seperti dulu yang hanya terima di mbahnya dulu melakukan ini, enggak. Apa yang terjadi dalam tradisi adalah
orang leluhur kita itu berbicara dengan simbol-simbol ini yang gods, nanti katakan simbol, religion as symbol. Ya, jadi orang Jawa dulu kalau berpergian kerisnya di depan, nah hati-hati. Ya, orang udah tahu itu, dia pasti mau marah sesuatu. Ya, orang Lombok juga gitu. Kalau kerisnya masih di sini, aman itu ya. Tapi kalau digeser sedikit, nah itu bisa lain itu cerita. Nah, itu simbol-simbol itu sudah bicara, itu komunikasi. Ya. Nah, jadi mereka melakukan model-model ritual seperti itu karena berkomunikasi, tidak hanya pada mungkin percaya pada roh-rohnya itu, tapi pada masyarakatnya untuk menjaga alam dan lain-lain. Nah, yang terjadi sekarang banyak teman-teman tidak lagi yang melakukan purifikasi itu juga mulai sadar. Kenapa? Bukan dari agamanya malah, tapi karena pendidikan rasional tadi. Maka tadi dikatakan agama itu bisa menjadi pelarian dari ketika jawaban rasional dan teknologi tidak ada. Jadi misalnya global warming dan lain-lain itu sekarang masuk menggantikan narasi yang di agama tidak ada. Dan mereka mengalaminya, bahwa itu merugikan. Nah itu loh. Nah kalau itu bisa terjadi, oke. Tapi kebanyakan seringkali banyak yang masih belum bisa terjadi. Seperti COVID sekarang ini kan. Agama tidak bisa menjawab. Ya, kalau Buddhis masih bisa menjawab. Ya, toh. Nah, jawabnya apa? Ya kalau mati juga nanti reinkarnasi Pak. Misalnya itu kan enak. Kalau yang ini gimana yang lain misalnya. Nah karena tidak bisa menjawab, mereka menunggu. Nah, satu-satunya nalar dari orang agamawan adalah berdoa. Membacakan parita, semua berusaha sambil menunggu yang lain. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Kan jadi tidak makmur lagi. Nah, makanya sekarang banyak bergeraklah kelompok-kelompok. Nah, itu bisa menjadi fundamentalisme teradat atau fundamentalisme religi yang lama. Dalam tanda kutip, fundamentalisme religi yang lama, ingin mengembalikan. Bisa nggak mengembalikan itu? Oh, sudah nggak bisa sebenarnya, secara nalar. Kenapa? Karena sudah berubah. Yang kedua, karena tidak ada transmisi ilmu dari para balian ke balian yang baru. Tidak ada transmisi ilmu dari orang yang dulu ke ini. Kekalahan adat dan tradisi adalah tidak ada sekolahan. Semua lesan, semua simbol. Sesajen, lesan, simbol itu. Jadi semua dalam laku tindakan, kebiasaan, tradisi, maka disebut tradisi, tindakan kebiasaan keseharian. Lewat laku, lewat kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, ketika itu yang menghapuskan bukan agamanya banget sebenarnya, tapi karena tidak adanya jembatan skolastik atau sekolahan lagi. Agama ketika tidak punya institusi sekolahan, itu nanti jadinya ya mirip-mirip itu. Jadi bisa dibayangkan kenapa Buddhis banyak yang jejaknya menghilang di Nusantara, salah satu hancurnya vihara-vihara di seluruh Nusantara. Nah gitu. Nah ini kembali ke tadi, ada semangat dari teman-teman AMAN, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara untuk mengembalikan itu. Ya, knowledge tentang alam semesta mereka. Dan itu penting sekali. Kenapa? Karena agama pendatang itu kebanyakan bukan basisnya pada alam. Ya. Buddhis itu sangat kota. Ya. Meskipun sudah terjadi percampuran yang lama dengan alam di zaman-zaman abad sekian-sekiannya, tapi Buddhis pada dasarnya adalah kota. Dia seorang raja, tinggal di kota, baru lari ke hutan, kan gitu. Islam, Kristen, Yahudi, kota. Semua nalar di kitabnya di situ tentang timbangan, ya toh. Adil tidak, laku tidak, jual beli, ya semua itu semua. Jangan tanya mereka tentang alam, ya. Baru ketika dalam tradisi di zaman kekhalifahan mereka belajar banyak dari Persia, Yunani dan lain-lain. Dan ketika ada purifikasi, mereka tolak lagi. Sama dengan yang agama yang lain. Problemnya ada yang lain? Nah, pertanyaan tadi mau apa? Ya itu yang menarik lagi untuk kamu teliti kan. Kecuali kalian mau bertanya
mau bergerak di sana dengan Buddhis. Ada yang namanya Sulakrasa di Thailand, meskipun sekarang sudah tidak terlalu moncer ya. Itu dulu bekas Bante. Jadi Sulakrasa udah nggak terlalu katanya. Nah itu dia bergerak di masyarakat, membuat komunitas sendiri seperti kaum Saminnya itu, ya kampung berapa hektar kampungnya, masuk ke situ harus bawa duitnya sendiri. Dia bikin duit sendiri, tidak mau ngikut duit Thailand, ya. Dia bikin alat tukar sendiri. Alat tukarnya masih berlaku, masih, tapi kalau masuk ke situ harus tukar. Kayak kalian masuk ke Jatim Park, ya. Jatim Park kamu masuk beli koinnya, nggak vouchernya, kamu nggak bisa pakai uang aslinya. Nah, kenapa begitu? Itu untuk menjaga, ya, sustainable atau lingkaran ekonomi yang bergerak di masyarakat. Apa yang terjadi di Thailand sekarang, Burma, Myanmar, Thailand adalah ancaman dari damisasi Sungai Mekong dari atas sampai ke bawah. Dan bagaimana orang-orang Buddhis menghadapi itu? Itu sedang terjadi sekarang, dan mereka sedang berusaha juga untuk menanggapi hal itu. Karena apa? Rata-rata agama, apalagi yang kuno semuanya ini, belum menghadapi situasi kondisi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi maju seperti ini. Industri. Terutama industri. Karena dulu basisnya adalah industri yang berdasarkan alam. Mancing, nelayan, bertani, bercocok tanam, berladang, dan itu semua punya ritualnya masing-masing gunanya untuk menggerakkan masyarakat. Ya. Dan itu ekonomi spiritual namanya. Jadi ritual-ritual itu juga memutarkan ekonomi. Kenapa? Karena masyarakatnya dulu, jangan tanya kalian sekarang bisa kuliah, bisa sekolah. Kalau kamu hidup di zaman seperti zaman tradisimu itu, seperti di Lombok kemarin ada di TV, itu ada kelompok atau NTT atau apa itu, ada namanya kelas-kelas seperti warna di Hindia itu. Jadi kalau kamu lahir dari orang yang benar-benar grupnya buruh paria, jangan tanya kamu bisa naik. Ya kan? Nah itu. Jadi tradisi juga tidak selamanya baik. Agama maksudnya baik, kadang-kadang juga tidak baik jadinya seperti tadi. Karena ada kepentingan supaya mereka bisa masuk surga, kasihan nanti. Maksudnya baik kan? Maksudnya kan baik, kamu tidak masuk ke neraka, Avicii, dan lain-lain. Maksudnya baik semua. Tapi ketika masuk ke masyarakat, merubah menjadi tidak begitu baik. Yang dulu makmur menjadi bingung. Ya. Lama-lama malah hilang semua. Nah, ada guyonan dari Filipina, teman saya waktu ke sana. Dia bilang, ketika Spanyol datang ke Filipina, mereka diajarkan doa dan menutup mata. Semua patung-patung dibuang, semua itu dibuang. Bikin gereja yang bagus-bagus. Nah, ketika itu diajarin tutup mata dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kristus, Bunda Maria. Dan ketika mereka membuka matanya, semuanya hilang yang dimiliki. Diambil Spanyol. Diambil Spanyol. Ekonominya diambil, tanahnya diambil, istrinya diambil, kolonialisme itu. Ya, semua diambil oleh Spanyol. Topengnya apa? Ya. Topengnya apa? Agama. Ya. Sekarang, generasi dulu merasakan itu, tapi sekarang, enggak, kita Katolik, sama kerasnya dengan Spanyolnya kan, nah gitu. Nah begitu. Ada lagi? Apa udah? Apa rasanya? Cukup? Cukup? Terima kasih penjelasannya. Jadi itu menarik, teliti aja. Ya, jangan ya, nanti jadi penelitian itu Pak. Oh iya. Nah tinggal sekarang kemudian setelah kamu punya data itu, membuat struktur narasinya, cari teori-teorinya, teorisasinya. Oh, itu akulturasi. Oh, ada resistensi. Oh, ada negosiasi. Tinggal kamu pakai. Jadi itu cara yang paling gampang sebenarnya begitu. Kita bernalar sendiri, melihat, membaca situasi itu, ada apa sih di masyarakat situ, kenapa menjadi begitu, baru kamu baca teori-teorinya. Jangan cari teori-teori dulu, terus kamu ke lapangan. Ya, nggak ketemu.
maksain. Itu memaksakan teori, nanti hasilnya tidak seperti apa yang di lapangan. Nah, itu. Ada yang lain sebelum ditutup? Sila tadi sudah kah? Tadi belum Sila. Riri tadi mau tanya, nggak jadi. Habis. Nah, ya tuh. Langsung tanya aja ya Pak. Tadi Ya. ketik soalnya. Saya tanyakan. Kan untuk mendapatkan data itu kan harus mewawancarai ya Pak. Ya. Bagaimana cara tips mewawancarai yang baik bagi pemula atau orang-orang yang pemalu gitu Pak. Karena kan kita ketahui bahwa agama itu biasanya, agama atau budaya itu terkadang tidak mau menerima orang baru gitu Pak. Ada yang takut, atau kita misalnya langsung datang itu kan mereka juga pasti ada malu dan lain-lain. Iya. Terus kenapa juga Pak agama tuh malah dijadiin kayak tameng buat kalau ada masalah. Misalnya kita ketahui di Israel dengan Palestina sudah bertahun-tahun mereka berperang gitu. Terus itu malah tamengnya itu karena agama A dan agama B itu yang terus-menerus berseteru. Dan itu seperti sudah bukan lagi seperti agama, malah seperti kebudayaan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi gitu, Pak. Mengapa ya, Pak? Nah, itu dua pertanyaan yang berbeda, toh. Yang kedua, itu bukan antropologi, itu kamu jadi visipol ya. Itu ilmu politik dan hubungan internasional, sosiologi politik atau apa. Jadi tidak antropologis. Ya. Jadi antropologis tidak begitu bisa menjawab itu. Sosiologi dan politik bisa. Ya, bisa dicari-carilah jawabannya itu. Itu masalah kepentingan dan lain-lain. Nah, kan biasa memang agama menjadi topeng dari mana-mana. Ya. Kayak Spanyol tadi dengan katolikisasi, dia mau mengambil semua kekayaan di Filipina, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah pertanyaan pertama, ya, gimana cara bertanyanya? Cara bertanyanya ada dua yang paling gampang dan paling pasti mereka mau jawab. Yang pertama, kalau kamu punya teman bule, ini kasus di Indonesia pokoknya ya. Kalau kamu punya teman bule atau orang asing atau opa Korea gitu ya, yang itu tak bilang aja, teman saya ingin tahu tentang hal itu, pasti dia cerita itu. Ya, masalah itu pengalaman saya dengan Pak Mahfud Word, antropolog tua ya, tapi dia bule. Ketika saya mencoba bertanya, meskipun saya bisa akrab dan bertanya dan enak bertanya dan dia juga ngobrol lama dengan saya, dia tetap tidak terbuka. Orangnya itu. Tapi ketika bulenya datang, saya bilang, ini profesor saya, dia ingin tanya ini. Oh, dia malah nggak usah ditanya, jawab semuanya. Ya, karena ada mentalitas kolonial di kita, kalau sama orang bule, mas ingin caper itu ya, ingin diakui, makanya dia ngomong semuanya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita harus seperti anak kecil, paling gampang. Polos. Jadi nanyanya, tapi ya tetap aja kalau sampai anak kecil, resikonya adalah kamu akan sangat kepo. Nah, jadi orang sebel juga. Tanya terus apa sih ya gitu. Nah, caranya dibelokkan sebenarnya. Caranya itu paling gampang sebenarnya kalau kalian memang sudah kenal banget, maka itulah di antropologi, sebagai antropolog kalian harus partisipasi, observasi. Apa itu? Ya kamu harus tinggal di sana dulu. Nggak bisa kamu datang sehari, 2 hari terus tanya-tanya. Nggak bisa. Minimal seminggu, 2 minggu kalian udah akrab, nongkrong bareng, dan lain-lain. Nah, tapi problemnya sekali lagi itu di masa non-COVID. Nah, gitu. Kalau sekarang agak susah. Ya. Kalau sekarang gimana? Informan yang dipakai. Kamu punya teman baik yang di sana, sudah kenal baik, kamu suruh mereka untuk cari apa yang ingin kamu tanyakan. Bisa pakai foto, film, tidak harus wawancara, ya, tapi mengamati itu paling penting. Makanya yang pertama di antropolog adalah partisipasi, observasi. Kalau partisipasi nggak bisa, itu informan yang bergerak. Tapi yang paling penting adalah observasi kalian, peka, ya, sensitif. Ya, ketika ada sesuatu di masyarakat, oh ini kenapa ya? Kok begitu ya? Apa ya? Ketika kamu tanya itu semua, apa, gimana, begitu, 5W1H itu kamu cari, ke siapa saya harus tanya?
informannya itu yang valid siapa. Ketika pertanyaan apa ini, oh itu Pak ini yang paling cocok. Tapi tetap harus cross check Pak ini dengan siapa. Nah gitu loh. Itu yang harus dicari-cari. Nah karena kita nggak bisa ke lapangan, minta teman yang di sana. Ya. Nah Levi-Strauss melakukan itu, dia bayar. Nah ini problemnya antropologi sekarang bisa mahal karena bayar. Kalau antropologi media, nah itu kan kita fenomenologinya hanya membuat komunitas di Facebook. Bisa itu. Komunitas WA group, bisa. Jadi sekarang yang dicari adalah applied antropologi itu namanya. Jadi antropologi yang lingkup kecil banget, ya, yang sederhana, gaya hidup apa itu penting toh, Pak? Oh penting banget. Kalau kalian bisa mengetahui pola-pola kehidupan remaja sekarang di Buddhis, oh kamu bisa jualan. Itu yang dipakai oleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu pakai antropologi. Ya, dia lihat polanya, orang ini belanjanya begini. Jadi HP-mu dan HP temanmu sebelahmu sama-sama pakai Shopee, itu keluarnya beda-beda iklannya. Kenapa? Karena yang satu suka beli ini, yang satu beli itu. Itu kelihatan. Nah, itu yang dilakukan. Jadi antropolog itu sekarang juga ada saingannya, program. Software algoritma itu pakai bukan apa itu SEM itu ya namanya. Cara mereka puja bakti online itu kan gitu. Itu ada yang bisa lain, misalnya kalian lihat gimana sih puja bakti online di komunitas X, bisa. Surabaya sama Jember itu bisa. Jadi puja bakti online di Jember sama di Banyuwangi, Surabaya atau Jawa Timur punya karakter gimana sih? Nah, bisa nemuan itu. Nah, itu misalnya. Jadi yang pertanyaan kenapa agama jadi topeng? Oh, selamanya agama jadi topeng. Karena menggerakkan. Karena itu sebagai driver dari dalam, agama di luarnya. Ya. Sama itu, semua identitas yang paling awal kuno itu ya agama itu, atau dalam tanda kutip tadi itu tradisi etnismu itu. Kalau dulu agama itu etnis melekat, sekarang sudah tidak begitu lagi. Ya. Ada tanya lain? Sudah? Ya. Telah? Mana? Ya. Ya, saya rasa untuk sekian. Terima kasih Pak. Iya, sudah banyak ini ya. Banyak diskusi kita ya. Banyak pengetahuan baru ini Bu dapatnya nih. Ya, nanti tenang aja. Ke depan kita lebih banyak diskusi ya, dialog. Ya kan saya sudah beli akun Jung. Ya. Lebih menarik Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan nggak bosan, juga diimbangi dengan membaca bahan materi yang sudah saya unggah di Google Class ya. Di situ ada, kalau mau lihat penelitian Meta Lestiana yang sudah yang ditulis dengan Bapak, itu bisa dilihat di sana begitu. Ada apa ini? Ini apa ini? Apa? Oh, ada pertanyaan siapa itu ya? Kenapa umat beragama Dwiki ya? Masih lebih disukai oleh umat beragama. Oh ya, nanti nunggu aja itu. Kalau nanti wiharanya sudah mentradisi, yang adatnya tidak disukai lagi. Dan selalu akan begitu. Nah, makanya itulah perlunya dakwah kontekstual yang kemarin disinggung sedikit ya. Itu dakwah kontekstual itu gimana? Membuat orang senang. Maka inovasi-inovasi menjadi sesuatu yang penting bagi kelas-kelas dakwah. Ini makanya Kristen begini juga. Makanya Kristen paling dari zaman pertama, ya paling pertama yang melakukan hal itu karena mereka tradisi teknologi juga diciptakan dari mereka. Islam, oh sudah, ada wayang, ada apa? Sekarang wayang suka orang enggak, gitu toh. Ya, maka harus ada yang lain. Maka sekarang bikin film kartun dan lain-lain. Ya, tapi suka dan tidak suka itu kan tren. Ya, bukan tradisi, itu tren. Jadi gimana wihara? Nah, problemnya adalah ada kelompok-kelompok orang yang tidak mau inovasi.
Inovasi itu berarti melakukan akulturasi, enkulturasi, dan lain-lain. Mereka maunya, oh nggak boleh. Kalau Theravada harus begini. Oh kalau Mahayana harus begitu. Oh kalau syariahnya begini harus begini. Nah itu repot. Masyarakat pasti menjauh. Kenapa? Karena itu generasi awal. Tapi nanti kamu sediain sekolah minggu, ya, ketika udah 10 tahun dia dewasa, nah bapaknya yang dimarah-marahin sama anaknya. Bapak itu salah. Oh, dia lebih senang nanti ke wihara, seperti orang-orang Kristen sekarang suka ke gereja dan lain-lain. Nah, itu makanya ada ritual dalam agama supaya mengingatkan kembali ke ritual, kembali ke ini. Itu muter aja begitu terus. Ya, jadi kalau masalah kenapa tradisi lebih disukai, ya karena itu masih dalam awal-awal. Kalau nanti tradisi wiharanya yang disukai, nah tradisi itu udah hilang, kayak tadi yang ditanyain. Oh, semakin hilang. Kalau semakin hilang, nah tradisi itu ada kaitannya dengan yang lain, itu yang harus diingat. Itu namanya etik emik. Apa yang terjadi ketika tradisi itu hilang? Yang terjadi di Halong, masyarakat tidak lagi tahu tentang Padang. Masyarakat tidak tahu bagaimana musim itu akan datang. Yang tahu besok harus deres karet, kumpulin karet jatuh di luar negeri, bere kan gitu. Kalau dulu enggak, dia punya tabungan di tempat padinya, taruh di atapnya itu namanya apa kemarin itu, ditaruh di sana karena dia tahu alam tidak pasti. Ya. Sementara kalau ekonomi global kelihatannya pasti, sebenarnya juga tidak pasti. Nah itu cilakanya karena dia tidak tahu karena jauh di sono. Ya tahu-tahu juragannya sekarang harganya karet turun, harganya sekian. Wah, marah-marah petaninya bakar semua itu dah. Kayak kemarin cabai dan lain-lain gitu. Kenapa? Nah ya gitu semuanya ngikut latah kita. Wah Pak itu nanam karet, sukses. Nanam karet juga. Kalau nanam karet semuanya, apa yang terjadi? Harga turun kan gitu. Nah itu yang terjadi di masa karena tidak lagi mengandalkan dan tradisi itu juga mengikat masyarakat ekonominya, ekonomi kulturalnya itu jalan, ekonomi spiritualnya itu jalan. Ketika itu diputus, ya udah putus. Ya, maksudnya seperti ritual dulu harus nyembelih kerbau, maka yang punya kerbau punya duit. Nah sekarang kerbaunya nggak boleh dibunuh. Yang punya kerbau gimana nasibnya? Siapa yang beli? Jadi ekonominya terputus, tidak sustain lagi. Ya, karena lebih suka beli di luar. Itu yang terjadi di Indonesia Timur dan apa? Karena sudah nggak perlu pakai ini dan itu, apa itu menyan dan ini, mereka para petani yang dulu menghasilkan menyan ganti pekerjaan, harus mencari pikiran supaya tetap hidup. Ya. Nah itu yang terjadi. Nah itu bisa dipertanyakan. Ketika terjadi itu apa ekonomi apa yang berubah? Kehidupan ekonomi seperti apa yang berubah dengan keberagamaan mereka? Gitu. Ya, itu menarik itu. Jadi bukan membingungkan atau apa kok menjadikan enggak, itu suatu kajian antropologi yang menarik. Terima kasih. Terima kasih jawaban. Iya ya. Sampai di sini ya. Nanti kalau ada Bu, ya. buat pertemuan ke depan, oke? Ya, terima kasih semuanya. Silakan diisi presensinya. Sudah, Bu. Ya, Terima kasih. Selamat sore. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sehat-sehat selalu, Terima Bu. kasih, Sehat Bu, selalu. Pak. Jaga kesehatan.